apa? Kearifan lokal. Topiknya adalah belajar berkebun cabai. Dan apa saja yang dibutuhkan dalam P5 itu? Yang pertama bibit cabai, yang kedua media tanam, yang ketiga polybag, yang keempat semprotan, yang kelima sarung tangan, terus skop kecil, dan terakhir pupuk. Itulah bahan-bahan yang digunakan dalam belajar menanam cabai. Dan untuk selanjutnya, anak ibu semuanya tolong saksikan video yang akan ditayangkan. Silakan perhatikan dengan baik. Kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai, terutama yang ditanam dalam polybag. Namun sebagian daripada 5 yang akan saya bahas nanti ini juga bisa diterapkan untuk tanaman cabai yang ditanam di dalam pekarangan, atau sama dengan cara perawatan tanaman cabai yang ada di pekarangan. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentang media tanam. Media tanam ini biasanya teman-teman menggunakan tanah yang dicampur dengan menggunakan pupuk kandang atau bisa juga menggunakan kompos. Sedangkan tipsnya adalah jangan terlalu banyak pupuk kandangnya atau lebih banyak pupuk kandangnya daripada tanahnya. Intinya tidak boleh lebih banyak pupuknya daripada tanahnya. Kenapa? Karena tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu adalah tumbuh di dalam media tanah, bukan di dalam pupuk. Sedangkan kompos atau pupuk kandang itu kan sebagai pupuk untuk pemberian nutrisi terhadap tanaman. Jadi kalau kita dalam mengisi polybagnya ini lebih banyak pupuk kandangnya atau bahkan komposnya daripada tanahnya, ini akan membuat tanaman cabai tidak bisa bertahan lama di dalam polybag ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah tentang pengisian polybag. Dalam pengisian polybag, usahakan jangan terlalu padat dan sebaliknya terlalu ropos atau terlalu menggelondong. Kalau terlalu padat, maka akar tanaman ini akan kesulitan untuk merambat dan menyerap nutrisi yang kita berikan. Kalau terlalu lembek atau terlalu menggelondong, maka tanaman tidak akan kokoh, sehingga mudah goyang dan pertumbuhannya menjadi terganggu. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah pengendalian hama. Ini sama, baik itu tanaman cabai yang ada di pekarangan maupun ditanam di dalam polybag. Intinya sebelum tanaman terserang oleh hama, harus kita lakukan pencegahan. Kemudian yang keempat, ini hanya khusus yang di polybag. Kalau tanaman yang ada di dalam pekarangan itu beda lagi, namun juga hampir sama. Jika ditanam di dalam polybag, maka kita harus menambahkan lubang yang ada di badan polybag seperti ini. Sebenarnya polybagnya sudah disediakan lubang untuk pembuangan air agar tidak terlalu lembab. Namun ketika musim hujan ini akan kurang karena terlalu banyak air yang masuk ke dalam polybag, sehingga lubang yang disediakan ini tidak mampu untuk menguras air yang ada di dalam polybag, sehingga tanahnya akan menjadi lembab dan kelembapan tanah ini akan memicu cendawan patogen yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman, seperti halnya layu fusarium, penyakit antraknosa, dan lain sebagainya. Maka kita harus menambahkan daripada lubang pembuangan air di sekitar badan pot ini, baik di pinggir maupun di bawah
Berian pupuknya, tanaman ini tidak akan bisa menyerap keseluruhan daripada pupuk yang kita berikan. Jadi dalam penyerapan itu sedikit demi sedikit tidak mengendap di dalam media tanam, sehingga menyebabkan tanah menjadi asam, tak bisa menyerap keseluruhan daripada pupuk yang kita batang tape ini. Itu harus lebih banyak. Ini adalah penambahan lubang pada badan polybag atau badan pot. Ketika saya akhiri untuk video kali ini, dan untuk mengakhiri video ini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk teman-teman pelajari. Nah, ibu semuanya sudah menyaksikan video cara menanam cabai. Itulah pengenalan tentang cara menanam cabai. Ya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di situ. Kegiatan kelimanya sudah dengan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.